Tabib Sakti kembali berlanjut. Kali ini Wuming diberi tawaran yang sangat menarik karena Nyonya Sen siap mengangkatnya menjadi suaminya. Kalau bisa menyembuhkan tahi lalat hantunya. Wuming pun ingin melihat isinya dulu. Lah, dicek disit ya, gundul lapora. Dan tidak cukup sampai di situ, Wuming bahkan mendapatkan kesempatan mengobati Yue yang gak pakai apa-apa, alias polosan. Lah gue bunder temen, apa orang anu ya? Gimana keseruannya? Langsung saja yuk. Sikap. Hao penasaran tentang Wuming yang bukan memberikan info yang benar. Si Aco malah bilang Wuming cuma tabib penipu, termasuk memanfaatkan Yue. Ini membuat Hao semakin membencinya. Sementara itu di dalam Wuming memastikan keyakinannya dengan kemampuan dirinya. Dan setelah melihat bisa menghidupkan orang mati dengan jurus 13 roh dan dewa, pasti Nyonya Sen yakin Wuming jelas bukan orang biasa. Namun untuk mengobati tahi lalat hantu, Wuming harus menggunakan jarum ke-8. Itu bisa menjadi petunjuk orang yang memasang tahi lalat itu. Karena ternyata hanya orang yang bisa memasangnya yang sanggup menghapus tahi lalat hantu itu. Dan jelas Sen tidak tahu. Walau sebenarnya ada cara lagi, tetapi keselamatannya tidak dijamin karena resikonya kematian. Ini pedang bermata dua bagi Wuming. Kalau berhasil, pamornya naik dan bisa request. Tapi kalau gagal, itu juga akhir bagi Wuming. Apakah yang akan dilakukan oleh Wuming kali ini? Namun Wuming meminta bayarannya adalah Ling. Itu jelas hal yang mudah karena Sen pun siap memberikan lainnya. Uang, reputasi, bahkan apa mesing ake serundenge. Wuming dengan percaya diri yakin dengan kemampuannya. Namun Wuming harus menolak apemnya karena hanya Ling lah wanita yang ada di hatinya. Ini pilihan yang kurang bijak. Kalau bisa pilih coklat keju, kenapa cuma pilih satu? Wuming tahu apa yang akan dilakukannya. Namun kali ini, keyakinannya hanya 70% saja keberhasilannya. Kalau ingin 100% berhasil, harus menunggu dan selama itu, Sen jangan mengganggu orang-orangnya Wuming. Dan 70% itu jelas tidak cukup bagi Sen. Dan menurutnya, omongan Wuming itu adalah hal serius. Namun Wuming malah ingin Sen membuka stokingnya. Jangan ngeres, ternyata Wuming hanya ingin melihat respon tubuh Sen ketika beberapa titik dibuka. Tahi lalat hantu itu terserap ke jarum, dan demi sedikit aura gelapnya menghilang. Ini jelas hal baik. Dengan ini Sen memberikan peluang adil. Siapapun yang bisa menaklukkan Ling, dia akan menjadikannya suami. Namun tetap Wuming harus akan menolongnya. 小弟弟，我倒是希望你的胆子。算了。 Wuming menolak tawarannya karena Hao sudah seumuran. Masa nanti rebutan ibunya dan dia memilih pergi. Dia lalu bertemu dengan Yue yang langsung akan mengajaknya menemui Ling. Punya orang tua kaya raya, sia-sia dong kalau nggak bego. Tiap malam Hao hanya berpesta, menghamburkan uangnya. Sen lalu mengingatkan Hao untuk berusaha sendiri menaklukkan hati Ling. Lalu cara apa yang akan dipilihnya? Ya jelas cara yang kotor. Aco merekomendasikan untuk menggunakan keadaan kakek Ling yang sakit-sakitan. Dalam perjalanan pulang, Wuming diberitai untuk menjaga keselamatannya karena Long telah membayar orang untuk membunuhnya. Dan tak lama kemudian, Yue terluka karena tabrakan itu. Walau tidak ada yang fatal, terbukti masih bulat. Ling jelas marah karena ini gara-gara Wuming. Namun dalang dibalik ini adalah Long. Karena ada tidaknya Wuming, pasti mereka akan tetap nakal. Kedatangan Wuming juga akan menyembuhkan penyakit Yue. Ling masih tetap tidak percaya. Namun tidak salahnya dicoba. Kalau tidak sembuh, Wuming harus pergi dari hidupnya. 你们都出去吧，我现在要医治他。 什么都不用准备吗？ Wuming ingin semua keluar, tetapi Ling tetap ingin di sana, takutnya malah dolanan lele. 相信我，你老公很厉害的。你
Wuming akan melakukan totok di titik-titik tertentu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Namun Ling langsung menahan Wuming ketika tahu akan melepaskan bajunya. Loh, ngapain ditahan ya? Ini cocok ini. Ini dilakukan untuk membuka semua jalur energi. Dan sebagai kakaknya ya pasti melarangnya. Yang padahal insiden sebelumnya Ling lah yang nyosor. Kali ini Wuming ingin membalasnya. Wuming merasa ini sah-sah saja karena memang mereka berdua sudah ngeprut. Kalau cipokan aja ya biasa baik. Dan Ling adalah wanita pertamanya Wuming dan akan menjadi satu-satunya dalam hidupnya. Wih, Ichikimir. Semoga Wuming memang bisa menyembuhkan adiknya. Ada banyak titik yang harus ditekan dan semua harus dibuka. Sebagai tabib, Wuming pasti profesional, gak bakal lihat jenis kelamin. Akhirnya, Ling melakukan... 你给我站后面去。 Wuming langsung bergerak melakukan jurusnya. Di tempat lain, Long mendapatkan laporan eksekusi Wuming berhasil. Mobilnya hancur. Lei pun tidak bisa ikut campur lebih dalam. Karena tugasnya, ia hanya memberikan rekomendasi eksekutornya saja. Dan kalau rencana ini berhasil, ya syukur. Kalau gagal, ya ikhlaskan saja. No！ 那个小混蛋，他必须死！ Sekarang Wuming harus ke bagian depan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Namun Ling jelas melarangnya. Tapi di sini Wuming menegaskan tetap akan profesional. Ya, walaupun tubuh Yue memang putih dan menggemaskan. Dan saat ini kalau tidak segera dilanjut, malah akan berbahaya. Lagian, Yue baginya hanyalah patung yang ditusuk. Dan Wuming akan objektif mungkin. Sampai akhirnya... 等一下， 你快说呀！你急死我了！ Kalian bisa membayangkan begitu indahonya sampai Wuming pun mimisan. Bahkan sama Ling aja nggak mimisan. Ini sama Yue mimisan. Bunder banget berarti. Nih, dilihat bahkan tangannya pun sampai gemetar. Dan tusukan itu membuat Yue sadar. Yue jelas malu badannya bisa polosan tanpa tertutupi apapun. Tapi tadi sudah terbukti Yue bisa berteriak. Namun tetap saja dia sangat malu harus tanpa busana hingga tak bisa berkata-kata. Karena bagaimanapun Wuming tetap laki yang punya rudal. Di sini Yanti mempertanyakan kenapa bukan Yanti saja yang nusuk dan didampingi oleh Wuming. Namun bagi Wuming ini menyangkut nyawa, jadi harus hati-hati dan pelan-pelan. Dan takut kena pukul oleh Ling karena Wuming dianggap mencari kesempatan, dia memilih kabur. 你替我拔针啊！ Namun Wuming meyakinkan dirinya, kenapa takut karena dia kan sudah melakukan hal yang benar. Lei lalu menghubunginya yang bersyukur Wuming masih selamat. Wuming lalu menganggap 1 dari 3 hutangnya dianggap lunas. Karena Wuming selamat juga karena Lei. Walau sudah diobati, Yue masih belum bisa mengeluarkan suaranya. Apa benar Wuming mampu menyembuhkannya atau Wuming hanya ingin menipunya? Ling langsung memanggilnya. Ling berjanji akan mencarikan tabib yang lebih hebat dari Wuming. Dan demi itu, Ling akan menikahi Hao. 真的答应了吗？千万不能委屈自己，你也要开开心心。 Ling jelas begitu marah karena Yue belum bisa ngomong. Dengan tenang Wuming akan memeriksanya. Ini mungkin akan menjadi penentuan kehebatan Wuming. Wuming melihat tenggorokannya dan ternyata nggak ada tukang gendang di sana. Emangnya dangdutan. Halo. Ya namanya manusia, ini mungkin kegagalan pertamanya bagi Wuming yang membuat Ling mengusirnya sampai Wuming melakukan 小姨子，对不住了。 Enak temanku nyekel gandul. Ling jelas begitu marah kenapa nggak dia aja yang dipegang. Dah, namun marahnya mereda sampai dia mendengar suaranya Yue lagi. 搞你apa?
高提个心里个。能说话了。 Padahal di sini Wuming jelas-jelas ingin berniat untuk menolong, tapi malah dipukulin. Ternyata terjadi hambatan psikologis, sehingga Yue tidak berani bicara. Akhirnya, Ling meminta maaf. Wuming terpaksa melakukannya, memegang gundulnya, karena cara itulah yang paling efektif membangunkan lelenya. Bukan. Maksudnya biar suaranya keluar, kan? Kan hampir semua wanita kalau dipegang itunya teriak. Kalau nggak percaya, coba pegang. Paling dikaplok. Dan sebagai balas budi, Yue harus melakukan. 叫一声姐夫。让我喊他姐夫。 Tantangan berlanjut, Wuming harus bisa menyembuhkan kakeknya agar Ling tidak perlu menikahi Hao. Pamannya lalu datang, si Baron. Ling langsung tahu kalau kecelakaan Yue pasti ada hubungannya Baron dan Long. Baron membawa kabar kalau si kakek tidak akan terselamatkan karena sudah masuk dalam keadaan vegetatif, yaitu keadaan di mana hanya bergantung pada alat kesehatan. Ini jelas tidak menguntungkan Ling karena kalau kakeknya meninggal, si Baron akan naik pangkat melalui pemilihan presiden baru. Lalu apakah yang akan dilakukan Ling sekarang? Salah satu harapannya adalah Wuming yang diharapkan bisa menyembuhkan kakeknya. Dan pergilah mereka ke sana. Wuming membenarkan hidupnya memang tergantung peralatan rumah sakit. Dan pengobatan seperti ini kalau berhasil adalah keajaiban. Keadaan vegetatif seperti ini seperti mencegah nyawa menghilang yang harus menggunakan jarum ke-12 dari jurus 13 roh dan dewa. Namun kemungkinannya hanya 1 atau 2/10 saja. Namun kalau itu memang kesempatan terakhir, Ling akan mengambilnya walaupun kemungkinannya juga kematian. Tetapi tidak ada yang bisa meningkatkan peluang keberhasilannya hingga 30%. Tetapi ada juga yang bisa meningkatkan peluang keberhasilannya hingga 30%, yaitu jarum roh. 孙长生， Di tempat lain, Tukinem harus menerima mungkin Mei akan meninggal karena penyakit otak yang diidapnya. Apalagi ada jarum yang bersarang di kepalanya yang sudah di sana 3 tahun lamanya. Dari sini mereka menduga mungkin Wuming yang sudah menancapkannya. 这该死的吴家，都是他害的你。患者家属， Jelas Tukinem sangat marah. Beruntung diingatkan dokter untuk jangan ngamuk. Dan untuk saat ini kemungkinan sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Walau Tukinem sudah menakuti dokter pun hasilnya memang sudah nihil. Namun di sini tetap dalam hatinya Tukinem hanya ada kebencian. Itu sudah tergambar di wajahnya yang membuat siapapun melihatnya pasti kesel. 我现在就去找到孙兆去，我找到孙兆去。慧慧。 Rapat pemilihan presiden sementara diadakan karena kesehatan si kakek memburuk, yaitu si Baron. Dan Ling diberhentikan dari jabatan CEO yang langsung digantikan oleh Long. Sepertinya Long memang sudah menunggu momen ini. Dan tanpa malu-malu, Long merebut perusahaan yang dibangun oleh ayah dan kakek Ling. 我仍然是整个杨氏集团的大股东之一。 Ternyata pergantian presdir dan pencopotan CEO merupakan kong kali kong yang dilakukan oleh orang-orang ini. Termasuk Hao yang begitu sombong. Padahal kayanya itu gara-gara orang tua. Bukan usahanya sendiri. Gitu aja kok sombong. Hao melakukan ini karena Ling. Tetapi kini Ling dekat dengan Wuming. Dan karena hasutan Long, Hao akan menghabisinya. 干了。 Di tempat lain, Yanti sedang merawat Wuming yang berpura-pura sakit. Namun Yanti begitu menghayati merawatnya dan melakukan... Yanti melakukan itu agar aktingnya terbukti beneran. Wuming lalu memberitahu semua persiapan sandiwara siap. Ini dilakukan agar musuh mengira bahwa mereka sudah berhasil menyingkirkan Wuming. Namun Yanti kini malah makin berani yang karena Wuming begitu hebat. 医生，医生， Lah, kenapa ditolak sih ya? Tinggal pasrah aja gitu loh. Pak dokter berhasil menghentikannya. Bagi Hao, uang bukan sesuatu yang penting karena mudah didapat dari orang tuanya. Tiba-tiba Long datang memberitai kalau mereka berhasil membuat Wuming masuk rumah sakit. Hao sengaja tidak membunuhnya karena siksaan perlahan itu lebih kejam baginya.
Sekembalinya di rumah, Baron bersama Long mengusir Ling dari vilanya. Baron pasti terkejut Yue bisa bicara saat ini. Kerjasama antar mereka begitu menjijikan karena tega mengorbankan perusahaan yang telah dibangun oleh orang tuanya sendiri lalu dijual ke orang lain. Baron pun tega mengusir keponakannya sendiri, yaitu Ling. 都给我住手！ Melihat dua saudara cantik, Hao ingin memberi istri keduanya buat gantian. Loh, kayak kuat. Long lalu mengancamnya, yang langsung Hao tampong. Long jelas terkejut, katanya bohongan, kok beneran ini sakitnya. Di sini mereka berdrama seakan-akan Hao, anak bangsawan keluarga Shen yang kekayaannya sudah ratusan tahun, akan menyelamatkan Ling karena Ling sudah menjadi calon istrinya. Baron lalu memberikan jabatan CEO-nya kembali ke Ling, tetapi Ling di sini menolak bantuan itu. 我也不会嫁给你。月腾，我们走。 Kembali lagi, Long menghasutnya akan menggunakan cara kotor untuk mendapatkan Ling, yaitu dengan bermain lumpur. Di tempat lain, Mei diselimuti kesedihan. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Mei ingin pulang di rumah. Namun bagi ibunya, walaupun begitu setidaknya akan ada penanganan medis kalau terjadi sesuatu. Walaupun sangar, sebagai ibu jelas Tukinem sedih melihat anaknya yang belia harus meninggalkannya. Tukinem lalu berjanji akan melakukan apapun agar Mei kembali sehat. Mei pun begitu senang bisa memakan apel lebih dahulu karena tadi kalau ibunya yang makan dulu pasti akan langsung habis. 妈，全天下没哪个男人肯让你伺候。 我一定会给一个满意的答案给你。